إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وتدخلنا إلى الدار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة وسلاما دائما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat baginda besar dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kebiasaan kita melapaskan salawat buat baginda besar ini berbuah syafaat pada hari yang tiada syafaat selain daripada syafaat Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersusah payah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita meninggalkan segala bentuk hal-hal yang dianggap durhaka di dalam menjalani kehidupan ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan dalam menjalankan segala aktivitas kebaikan di dunia ini, karena dalam kehidupan ini ada musuh yang nyata bagi kita dalam memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang nyata itu adalah syaitan rajim yang senantiasa membisikkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yaitu kebejatan hawa nafsu. Makanya salah satu upaya yang harus dilakukan oleh seorang mukmin agar terlepas dari belenggu hawa nafsu ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salah satu yang perlu kita upayakan agar hawa nafsu kita tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, manusia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal daging di dalam tubuhnya yang dinamakan dengan hati. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang memperhatikan tentang perkara hatinya ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak ada yang akan selamat dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Oleh karena itu mari kita jadikan bulan suci Ramadan yang mana Allah telah hadirkan kita di dalam bulan suci ini, mengupayakan bagaimana diri kita, hati kita bisa menjadi bersih, bisa menjadi hati yang senantiasa mengajak anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita.
Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Bapak, saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullah, liman kana yarju liqa Allah wal yawmal akhir. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir nanti. Artinya, barang siapa yang ingin selamat di hari akhirat kelak, maka penting baginya untuk mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan hatinya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. A'malur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi ada beberapa amal yang penting, yang dianggap penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini. Jika amalan ini, jika upaya ini kita lakukan dengan semaksimal mungkin, insyaallah kita akan melahirkan atau mewujudkan hati-hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam bulan suci Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan betul perkara tentang iftar was sahur berkenaan dengan berbuka puasa. Maka wajib atau harus mesti bagi seluruh para shaimin untuk memperhatikan hal-hal yang mendatangkan kebaikan di dalam berbuka puasa. Karena nantinya ketika kita tidak memperhatikan tata cara Rasul dalam berbuka puasa ini, maka akan berikan pengaruh dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dan juga sahur. Kemudian di dalam perkara berbuka puasa ini, jangan kita tinggalkan kesempatan besar kita untuk mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berharap betul, mendawamkan betul, membiasakan betul untuk berdoa ketika hendak berbuka puasa ini. Karena doa pada hakikatnya adalah silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Dan begitu juga di dalam sahur yang kita laksanakan, barangkali kita mungkin tahan untuk menjalani puasa pada bulan suci Ramadan, tahan kita tak makan, tahan kita tak minum, tahan kita menahan hawa nafsu. Tapi kita kehilangan keberkahan kalau kita tidak memperhatikan perkara yang mungkin agak mudah ini, yaitu perkara iftar, berbuka puasa dan juga melaksanakan sahur. Tasahharu kata Rasulullah, fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini, yaitu mudarasatul Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi syahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini. Beliau memberikan hak-hak Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, dan untuk ditadaburi pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita upayakan di balik waktu kesibukan kita yang berlipat-lipat ganda adanya untuk bisa mengambil sedikit saja untuk bisa duduk bersama Al-Quran, duduk mentadaburi Al-Quran, duduk memaknai Al-Quran. Karena itu semua insya-Allah akan membersihkan hati kita, akan menjernihkan fikiran kita, dan akan menambah kekuatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan pada bulan suci Ramadan adalah kathratut tasadduq fi syahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersedekah pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih halus daripada angin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dermawan pada bulan suci Ramadan ini, bersedekah, berinfak, membantu orang lain. Begitu ringan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada memuliakan bulan suci Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sedekah berupaya untuk mengikis sifat hati yang bakhil, sifat jiwa yang kikir, untuk bisa berderma kepada sesamanya. Oleh karena itu, mari kita ikuti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini yaitu i'tikaf fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini beliau melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan momen penting bulan suci Ramadan ini untuk banyak beraktivitas ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf artinya mengambil waktu, berniat untuk berdiam di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib, membaca Al-Quran. Berniat kita duduk di masjid, melaksanakan salat duha, salat-salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam upaya bagaimana hati ini terus terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat ada golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ada 7 golongan yang akan mendapatkannya. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan iktikaf, insyaallah hati kita akan senantiasa terpanggil dengan kebaikan-kebaikan yang disuarakan oleh masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini betul-betul beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul meninggalkan perkara-perkara dunia untuk betul-betul serius, untuk betul-betul fokus bersama Allah Subhanahu wa taala di masjid. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kita memotivasi betul, mendukung betul pengurus-pengurus masjid bagaimana mereka mengupayakan terwujudnya pelaksanaan iktikaf di masjid-masjid yang diamanahkan kepada mereka. Karena dengan perhatiannya pengurus masjid terhadap program ini, insyaallah tercatat di sisi Allah dalam upaya membersihkan hati-hati kaum muslimin dari berbagai pengaruh negatif dari cinta dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini yaitu tahajud ar-Rasul wa qiyamuhu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan salat tahajud pada bulan suci Ramadan ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan qiyam Ramadan seperti salat tarawih dan salat witir. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, pada tahun ini kita berbeda dengan tahun kemarin. Oleh karena itu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk melakukan qiyam Ramadan. Pada pertengahan malam bangunlah meminta ampun kepada Allah dengan melakukan salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah dengan terhadap berbagai dosa yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan memperhatikan kiat-kiat Rasulullah, amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini bisa memupus berbagai sifat negatif yang ada di dalam hati kita. Insyaallah hati-hati kaum muslimin
jika mereka betul-betul terikat dengan iman, terikat dengan ilmu, terikat dengan amal soleh, insya Allah hati-hati mereka akan menjadi hati yang bersih, hati yang akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk senantiasa semangat menjalankan aktivitas ini dalam kebaikan, yang akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk bersama orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan tujuan ingin bersama Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena pada hakikatnya tidak ada kehidupan yang abadi di dunia ini. Yang ada di dunia ini adalah ujian, di mana kita diberi batas waktu tertentu dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi renungan kita bersama untuk menjalani sisa-sisa Ramadan kita, untuk bisa mengupayakan semaksimal mungkin, seupaya mungkin bagaimana sisa-sisa Ramadan, apalagi kita memasuki pertengahan Ramadan ini, agar bisa kita menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbalallahu minhu tilawatahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.